Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita lanjut lagi materi sejarah peminatan kelas 12 IPS tentang peristiwa sejarah dunia kontemporer ya, bagian 2. Kali ini kita akan membahas tentang runtuhnya Jerman Timur, konflik Yugoslavia, dan pecahnya Cekoslowakia. Oke. Kita pertama membahas tentang runtuhnya Jerman Timur. Nah, sebelum membahas tentang runtuhnya Jerman Timur, kita harus mengetahui dulu penyebab kenapa Jerman kok bisa sih terbagi menjadi dua ya, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, salah satu penyebabnya adalah dari Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam ini melibatkan negara-negara pemenang Perang Dunia II ya, yang membagi wilayah pendudukan atas Jerman gitu. Inti dari perjanjian Potsdam ini salah satu efeknya adalah nasib Jerman itu ditentukan oleh 3 negara sekutu yang nanti akan menjadi blok barat dan 1 negara blok timur yaitu Uni Soviet. Nah, Jerman setelah perjanjian Potsdam terbagi menjadi 2 yaitu Jerman Barat yang kemudian menganut pemerintahan berbasis liberalisme. Ini dipengaruhi oleh kekuatan dari Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Gitu. Kemudian ada lagi Jerman Timur yang dipengaruhi oleh pemerintahan berbentuk komunisme yang dipengaruhi oleh Uni Soviet. Gitu. Dan apa yang membatasi secara politik ya? Ya, secara politik Jerman Barat dan Jerman Timur dibatasi ideologi politik yang saling berseberangan di dunia pasca Perang Dunia II ya. Ada liberalisme versus komunisme. Liberalisme merupakan ideologi yang banyak dianut negara-negara blok barat dan komunisme dianut oleh negara-negara blok timur. Oke, ini wilayah Jerman ya. Wilayah Jerman menurut perjanjian Potsdam. Nah, wilayah Jerman yang dibagi dua yaitu Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah, Jerman Baratnya itu terdiri dari wilayah yang hijau, biru, dan kuning. Ini Jerman Barat nih. Sedangkan Jerman Timur ini. Tuh. Jadi Jerman Barat terdiri dari 3 wilayah pendudukan, punya Inggris, punya Amerika, punya Prancis. Dan ini punya Uni Soviet. Makanya ada istilah negara Jerman itu terbaginya bukan blok 2 ya, tok 2 enggak, tapi baratnya itu terdiri dari 3 wilayah. Ini, dan ini. Tuh, ini wilayah yang timur ini. Dan ini dipengaruhi oleh Uni Soviet. Di sebelah timurnya lagi ada Polandia. Polandia juga dipengaruhi oleh Uni Soviet ya. Gitu. Oke. Sejak tahun 1949, Uni Soviet tidak ikut bergabung dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris dalam menguasai Jerman. Nah, jadi Amerika, Inggris, dan Prancis itu fokus untuk mengendalikan Jerman bagian barat. Nah, Uni Soviet itu Jerman Timur. Tuh. Nah, simbol perang dingin di Jerman ditunjukkan oleh pembangunan tembok Berlin. Mengapa keberadaan tembok Berlin menjadi tanda perang dingin di Jerman? Ayo, mengapa tembok Berlin menjadi tanda perang dingin Jerman? Karena tembok tersebut memisahkan Berlin Timur yang didukung oleh Uni Soviet berhaluan komunis
memisahkan dari wilayah Berlin Barat yang didukung Amerika Serikat berhaluan liberalis kapitalis. Jadi kalau mau menghubungkan antara konflik di Jerman, keberadaan tembok Berlin dengan konteks perang dingin, ingat aja perang dingin itu intinya adalah tentang konflik antara blok barat dan blok timur gitu. Yang mana yang didukung blok barat, yang mana yang didukung oleh blok timur ya. Perlu dicari tahu lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, nah kita balik dulu tentang pembangunan tembok Berlin. Nah, tembok Berlin mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961 oleh pemerintah Jerman Timur. Nah, pemimpin komunis Jerman Timur yaitu Walter Ulbricht mulai menyegel semua akses antara Berlin Timur dan Berlin Barat. Nah, disegelnya itu jadi semua diisolasi ya, dibatasi. Bahkan dia membangun berbagai instalasi di dekat tembok tersebut, seperti kawat berduri yang ditaruh sepanjang 100 mil di perbatasan Berlin Timur, terus diganti dengan dinding beton setinggi 6 meter sepanjang 96 mil, di mana di sepanjang 96 mil itu ditaruh beberapa pos-pos penjagaan. Ada persenjataannya juga dan ada mercusuar lampu sorot ya gitu untuk memantau apakah ada orang Jerman Barat ataupun Jerman Timur yang lalu lalang melintasi perbatasan negara tersebut gitu. Nah, namun seiring perjalanan waktu sejak tahun 60-an tadi, perkembangan di Jerman Timur dan Jerman Barat mengalami stagnansi ya, atau sangat-sangat tidak ada perkembangan sama sekali hingga nanti di tahun 1970-an banyak warga Jerman Barat dan Jerman Timur yang tidak bebas untuk saling berkunjung gitu. Dan dari orang, bisa jadi contoh si A adalah seorang penduduk Jerman Barat tapi dia punya saudara B di Jerman Timur. Nah, ketika mereka ingin bersilaturahmi itu sangat susah istilahnya karena ada pembatas itu. Pembatasnya nggak cuma dinding biasa tapi ideologi politik ya yang membatasinya. Selanjutnya di tahun 1981 Kanselir Jerman Barat bernama Helmut Schmidt melakukan kunjungan ke wilayah Jerman Timur. Dia mulai melakukan perbaikan hubungan antara Jerman Barat dan Jerman Timur gitu. Karena kalau sampai tidak ada perbaikan hubungan Jerman yang dulunya bersatu, maka ditakutkan akan terjadi peperangan yang lebih bahaya dari sekedar pembangunan tembok Berlin gitu. Nah, ternyata gejolak di masyarakat pun banyak terjadi. Banyak rakyat Jerman Timur kemudian menjadi imigran gelap atau imigran yang ilegal menuju Jerman Barat gitu. Karena mereka ya di Jerman Timur itu pembangunan ekonominya sangat rendah, stagnan ya, tidak berkembang ekonominya. Makanya orang-orang Jerman Timur banyak yang nekat menuju Jerman Barat yang pembangunannya itu sudah lebih pesat, ekonominya lebih baik gitu. Nah, proses runtuhnya Jerman Timur ini gambar aksi vandalisme ya, ada coret-coretan, ada penghancuran tembok Berlin. Jadi rakyat Jerman meruntuhkan tembok Berlin ya. Nah, proses runtuhnya Jerman Timur mulai ditandai oleh aksi demonstrasi massa yang berusaha merobohkan tembok Berlin yang memisahkan mereka sekitar 20 tahunan ya kira-kira gitu. Nah, sejak 4 November 1989, lebih dari 500.000 rakyat Jerman Timur berdemo di Berlin Timur. Nah, rakyat Jerman kemudian bergabung untuk meruntuhkan tembok Berlin pada 9 November 1989. Apalagi gelombang pengaruh keterbukaan dari Uni Soviet di 1990-an berupa glasnost, terus gelombang restrukturisasi yaitu perestroika membawa pengaruh ke wilayah Jerman Timur. Nah, pengaruhnya itu mendesak politik di Jerman Timur
sudah tidak berlaku lagi menggunakan komunisme karena ekonomi tetap nggak ada perkembangan, terus arus liberalisme juga semakin pesat gitu. Kemudian antara pemerintah Jerman Barat dan Jerman Timur mulai mengadakan perjanjian Ottawa ya, yang diikuti pejabat Jerman Barat, Timur, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Perancis. Pada tanggal 14 Februari 1990, Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur, Hans Modrow, setuju mempersiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi. Jadi bentuk reunifikasi Jerman atau proses penyatuan kembali Jerman salah satunya diwujudkan dengan kerjasama ekonomi berupa penyatuan mata uang. Nah, mata uangnya itu nanti namanya Deutsche Mark. Ya. Itu mulai diresmikan Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman bersatu sejak 24 April 1990. Oke, kita ke konflik berikutnya. Konflik Yugoslavia. Yugos itu artinya selatan. Ya. Slavia itu nama bangsa yang ada di Eropa Tenggara dan Eropa Timur. Itu bangsa Slavia. Yugoslavia berarti suatu negeri yang ada di selatan yang dihuni oleh bangsa Slav. Nah, etnis di Yugoslavia itu ada 6 etnis besar ya. Ada etnis Serbia, ada Slovenia, ada Montenegro, ada Makedonia, Bosnia dan Kroasia. Nah, etnis di Yugoslavia ini yang nantinya akan terjadi berbagai konflik ya. Konflik terbesarnya itu nanti melibatkan Serbia, Kroasia, Bosnia ya. Gitu. Nanti kita lanjut. Oke. Nah, Yugoslavia di era Josip Broz Tito. Setelah di era Yugoslavia di era Josip Broz Tito itu mengalami kestabilan yang sangat bagus ya. Karena Josip Broz Tito mampu menyatukan ke-6 etnis tadi dalam suatu negara Yugoslavia berbentuk federasi. Semuanya disatukan hingga mereka stable gitu. Hingga awal perang Dunia 2, terus berakhirnya Perang Dunia 2 sampai masa Perang Dingin ya. 1960-an dan nantinya ketika Josip Broz Tito wafat di tahun 1980-an, maka persatuan di Yugoslavia antar berbagai etnis itu mulai melemah. Gitu. Hingga persatuan etnisnya tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan memicu konflik antar etnis dan memicu keinginan masing-masing etnis itu untuk memerdekakan negerinya sendiri. Gitu. Kemudian latar belakang dari konflik Yugoslavia ada lagi krisis ekonomi dan melemahnya pemerintahan pusat Yugoslavia di akhir 1980-an. Krisis ekonomi ini memang banyak dialami oleh negara-negara blok timur ya. Perlu diketahui juga Yugoslavia itu dalam perang dingin dia masuk dalam golongan negara-negara sosialis komunis gitu. Oke, selanjutnya ada pengaruh dari Glasnost dan perestroika dari Uni Soviet. Ternyata memicu gerakan nasionalisme negara-negara bagian di Yugoslavia ya. Dan ada lagi latar belakang konflik Yugoslavia yaitu adanya ambisi dari Slobodan Milosevic untuk mewarisi Yugoslavia yang kemudian harus dipimpin oleh etnis Serbia. Nah, Slobodan Milosevic ini adalah pemimpin dari negeri Serbia ya. Nah, dia ingin membentuk suatu negara besar yang mewarisi kekuasaan seluruh Yugoslavia. Negara itu nanti namanya Serbia Raya. Gitu. Jalannya konflik Yugoslavia antara lain di 1990 Serbia mulai memproklamasikan Republik Serbia Raya sebagai pewaris resmi dari Yugoslavia. Nah, di 25 Juni 1991, Kroasia yang dipimpin oleh Franjo Tuđman memproklamasikan kemerdekaannya. Kroasia ya, mulai merdeka Juni 1991. Terus 25 Juli 1991 ada Slovenia mulai memerdekakan diri dan memisahkan dari Serbia Raya. Gitu. Kemerdekaan kedua negara tadi kemudian ditentang Serbia. Serbia ingin seluruh negara warisan Yugoslavia
dipersatukan di bawah kekuasaan bangsa Serbia ya. Gitu. Pada tahun 1992 Bosnia melakukan proklamasi kemerdekaannya. Namun setelah Bosnia memproklamasikan kemerdekaan rentang tahun 1992 sampai 1995, Serbia secara sadis melakukan aksi yang namanya ethnic cleaning, pembantaian etnis. Etnis mana? Etnis Bosnia. Itu yang mayoritas etnis Bosnia itu menganut agama Islam. Gitu. Kalau Serbia itu menganutnya Katolik Ortodoks. Kalau Kroasia itu Katolik Roma. Ya. Kalau dari segi etnis dan agamanya jadi mereka ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan Serbia, alasannya kenapa sih dia sampai melakukan ethnic cleansing ini selain perluasan wilayah ya ke Bosnia. Ini ada dendam masa lalu juga karena etnis Bosnia ini mereka kan penganut Islam ya. Nah, dan rata-rata penganut Bosnia itu ada keturunan dari Turki Utsmani, dan orang Serbia itu sangat anti sama orang Turki. Ada dendam masa lalu lah dengan orang Turki. Makanya mereka yang berkaitan dengan Turki ya terlepas dari agamanya apapun ya. Dan kebetulan memang orang Bosnia beragama Islam sebagaimana warisan dari perluasan wilayah Turki Utsmani dulu gitu. Nah, dilakukanlah pembantaian terhadap ribuan warga muslim Bosnia yang salah satunya dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic gitu. Nah, salah satu pembantaian dari etnis Serbia terhadap Bosnia yang paling terkenal yaitu genosida Srebrenica. Srebrenica ini nama suatu kota yang dianggap aman ya oleh orang-orang Bosnia untuk mengungsi. Namun ketika bulan Juli 1995 banyak orang Bosnia yang terbunuh ya. Lelaki dan remaja muslim Bosnia meninggal. Bahkan yang perempuannya itu sampai dianiaya, ada yang diperkosa juga, ada yang dieksploitasi juga oleh pasukan Serbia. Nah, konflik Bosnia ini yang melawan si Serbia bahkan menarik minat masyarakat internasional, hingga nanti pasukan NATO ikut terlibat untuk mengamankan wilayah ini gitu. Oke. Upaya penyelesaian konflik Yugoslavia. Nah, ini ada lagi dari PBB membentuk pasukan perdamaian namanya UNPROFOR. Ya, terus melaksanakan perundingan Vance-Owen yang isinya antara lain Bosnia akan dibagi menjadi 10 provinsi otonom. Namun, perjanjian ini gagal karena pemimpin Serbia dalam kacamata orang Bosnia dan Kroasia itu, pemimpin Serbia kok bisa tidak dihukum karena melakukan pembantaian itu gitu. Jadi adanya protes dari orang-orang Bosnia dan Kroasia bahwa perundingan Vance-Owen ini nggak layak dipertahankan dan harus digagalkan. Karena apa? Karena pemimpin Serbia yang terlibat pembantaian Bosnia tidak dianggap sebagai penjahat perang, padahal itu jelas-jelas genosida. Itu harusnya dihukum sesuai ketentuan dari hukum internasional ya gitu. Kemudian ada lagi perundingan di kota Dayton, Amerika Serikat pada 21 November 1995. Dihadiri oleh Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, terus ada Presiden Kroasia Franjo Tuđman dan Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Gitu. Isi perundingan Dayton yang kemudian naskahnya ditandatangani pada 14 Desember 1995 itu antara lain Bosnia merupakan negara tunggal yang terdiri dari dua republik, Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. Nah, Federasi Muslim ini adalah orang-orang etnis Bosnia ya, yang nantinya mereka berkawan dengan orang-orang etnis Kroasia. Kemudian ada lagi republik satunya lagi, Republik Serbia Bosnia. Serbia Bosnia ini adalah orang-orang keturunan etnis Serbia tapi tinggal di wilayah Bosnia gitu. Kemudian poin kedua, Sarajevo merupakan bagian dari Federasi Muslim Kroasia. Itu wilayah Sarajevo masuk dalam Muslim Bosnia bersama Kroasia. Terus
pemulangan pengungsian ke rumahnya masing-masing, ke wilayah masing-masing, dan larangan terhadap penjahat perang untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berarti ini salah satunya ditujukan kepada Slobodan Milosevic. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pecahnya Cekoslowakia. Cekoslowakia merupakan salah satu negara di Eropa Tengah yang menganut ideologi sosialisme komunisme ya. Masuk dalam blok timur nih. Ini ada Ceko di sini ada Slowakia. Jadi Cekoslowakia adalah negara federasi yang terdiri dari dua negara. Mereka sama-sama bergabung di sini. Cekoslowakia. Oke, sekilas tentang Cekoslowakia. Negara ini merdeka dari Kekaisaran Austria-Hungaria pada Oktober 1918 pasca Perang Dunia I. Itu Austria-Hungaria bersama Jerman kan kalah tuh. Nah, Cekoslowakia yang pernah dijajah blok poros itu harus dibebaskan. Nah, dia merdeka setelah Perang Dunia I. Cekoslowakia kemudian dikuasai Jerman ketika Perang Dunia II pada era 1939 sampai 1945. Namun setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia II, kekuatan sekutu mulai menguasai wilayah Cekoslowakia, khususnya sekutu yang mana yang menguasai, yaitu Uni Soviet. Tapi Uni Soviet beda ideologi sama Amerika, Prancis, dan Inggris. Jadilah Cekoslowakia dikuasai oleh Uni Soviet dan membawa pengaruh komunisme ke negara ini sejak November 1948. Nah, selanjutnya latar belakang konflik Cekoslowakia ada apa aja sih? Ada 3 aspek pentingnya yang melatar belakangi konflik ini. Pertama, aspek politik nih. Ini politik. Adanya perpecahan anggota parlemen tentang konsep desentralisasi pemerintahan atau otonomi pemerintahan. Maksudnya apa sih? Jadi ada anggota parlemen yang menginginkan Ceko harus terpisah sendiri-sendiri dari Slovakia, masing-masing Ceko, Slovakia gitu. Sedangkan ada lagi anggota parlemen yang pengen Ceko dan Slovakia itu harus tetap menjadi satu negara federasi yang bersama-sama gitu. Selanjutnya ada faktor teknologi, iptek ya. Ada persaingan industri senjata antara Ceko dan Slovakia. Namun di bidang ini Slovakia yang lebih unggul dalam bidang persenjataan karena pasukan Nazi Jerman ketika Perang Dunia II itu memanfaatkan potensi industri senjata dari Slovakia ini untuk mendukung perang. Gitu. Namun, perkembangan iptek Slovakia yang besar ternyata hanya menjadi anak tiri, bahkan menjadi bahan eksploitasi dari pemerintahan Cekoslowakia pada utuhnya. Jadi Ceko itu seolah mengeksploitasi industri dari Slovakia. Namun penghasilan tertingginya itu diambil oleh Ceko gitu. Nah, selanjutnya konfliknya dilatar belakangi aspek ekonomi. Adanya kelangkaan bahan bakar, terus rendahnya kualitas produk dalam negeri, dan hasil pertanian rendah pada tahun 1960-an. Nah, Ceko ketika 1960-an ini faktor ekonomi inilah yang menunjukkan bahwa wah Ceko ini negara ini nggak bisa dipertahankan lebih jauh lagi gitu. Bahkan efek dari merendahnya ekonomi Ceko ini di rentang tahun 1960-an pernah terjadi suatu peristiwa namanya musim semi Praha atau Prague Spring. Jadi semacam aksi demonstrasi untuk melakukan liberalisasi sedikit ya dalam tubuh pemerintahan komunisnya Cekoslowakia gitu. Dan di tahun 1968 itu musim semi Praha terjadi, dimotori oleh presiden atau pemimpin tertinggi dari Cekoslowakia ketika itu yaitu Alexander Dubček. Nah, Alexander Dubček menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis Cekoslowakia. Nah, karena musim semi Praha berlangsung dari bulan Januari sampai Agustus 1968, makanya itu tidak disenangi oleh negara blok timur seperti Uni Soviet. Kalau nih Ceko sampai berhasil musim semi Praha, ya maka Ceko akan berubah menjadi negara liberalis demokratis.
Itu tidak bisa dibiarkan oleh Uni Soviet. Makanya nanti pasukan Pakta Warsawa, negara-negara Pakta Warsawa yang dimotori Uni Soviet mulai melakukan serangan ke Cekoslowakia untuk meredam aksi musim semi Praha tadi. Gitu. Hingga rakyat Cekoslowakia mulai memandang, wah komunis begini amat ya, kita ditekan terus gitu. Dan nantinya sudah ada pikiran seperti itu, muncullah bibit-bibit revolusi. Nah, setelah Dubček digantikan oleh Gustav Husák pada 1969, Ceko dipertahankan lagi menjadi negara komunis karena Gustav Husák ini dekat dengan Uni Soviet. Oke. Nah, bibit-bibit revolusi yang sudah dimunculkan sejak musim semi Praha muncul lagi di tahun 1989, khususnya di bulan November sampai Desember, dibuktikan dengan terjadinya revolusi Bludru atau Velvet Revolution yang dimotori oleh seorang sastrawan, jurnalis, sekaligus politikus ya, namanya Václav Havel. Jadi Václav Havel ini merencanakan suatu perubahan dalam Cekoslowakia agar negara ini lebih demokratis. Nah, revolusi ini ternyata menjadi bibit kehancuran dan perpecahan Cekoslowakia menjadi negara yang terpisah. Namun, revolusi ini tidak ditempuh melalui kerusuhan atau sampai pertumpahan darah. Revolusi ini ditempuh secara damai, tanpa perang. Karena hanya sebagai demonstrasi biasa ya, tanpa melibatkan pertumpahan darah, jadi revolusi ini sudah disetujui lah oleh dua negara, Ceko dan Slovakia. Kemudian tanggal 17 November 1989, nah ini proses revolusi Bludru ya, di awal November menjelang revolusi Bludru sudah terjadi bentrokan dengan polisi di Praha untuk memperingati gugurnya mahasiswa oleh aparat Jerman. Ini ketika masih dikuasai Jerman ya, Ceko. Terus 19 November Václav Havel membentuk Forum Rakyat Menginginkan Demokrasi. Mulai dari sini nanti mengantarkan terjadinya Velvet Revolution yang mulai tanggal 25 sampai 26 November 1989 hingga akhir tahun 1989, Desember 89 gitu. Nah, Václav Havel kembali menjadi presiden Cekoslowakia dalam pemilu multipartai setelah revolusi tersebut berhasil menggulingkan pemerintahan komunis di Ceko. Namun, ketika Václav Havel memerintah dan rakyat menginginkan berbagai perubahan, Ceko tidak bisa disatukan lagi sebagai suatu negara federasi. Maka baik Ceko maupun Slovakia sepakat untuk berpisah di tanggal 1 Januari 1993. Ceko kemudian dipimpin oleh presiden yaitu Václav Havel dengan ibu kota di Praha, dan Slovakia kemudian dipimpin oleh presiden namanya Michael Kovac dan ibu kotanya di Bratislava. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.